Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu tahu bahwa keruntuhan kerajaan Majapahit ternyata ada kaitannya dengan sebuah kerajaan kecil di ujung utara Sumatera? Ya, sebuah kerajaan Islam tua yang kini nyaris terlupakan, Kerajaan Jeumpa. Sebuah pusat dakwah dan kekuatan Ahlul Bait yang menjadi bagian dari strategi besar dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Kerajaan Jeumpa diyakini sudah berdiri sejak awal abad ke-8, dipimpin oleh seorang tokoh penting bernama Pangeran Salman, atau dikenal juga dengan nama Meurah Jeumpa. Meskipun asal-usulnya masih diperdebatkan, para sejarawan seperti Said Dahlan Al-Habsyi meyakini bahwa Pangeran Salman adalah keturunan Sayyidina Hussein, cucu Nabi Muhammad SAW. Beliau melarikan diri dari kejaran penguasa Abbasiyah akibat konflik politik antara keluarga Nabi dengan dinasti penguasa. Jeumpa dipilih sebagai tempat mukim karena letaknya yang terpencil namun strategis, jauh dari pusat kekuasaan, namun dekat dengan jalur perdagangan. Untuk mengembangkan kekuasaan dan dakwah Islam, Pangeran Salman mengangkat anak-anaknya menjadi meurah di berbagai wilayah. Di sebelah barat, lahirlah Kerajaan Poli, Cikal Bakal Pidi. Di timur, anaknya Syahrnui mendirikan Kerajaan Perlak pada tahun 804. Disinilah tonggak penting sejarah Islam Nusantara dimulai. Perlak berkembang pesat, apalagi setelah kedatangan rombongan Ahlul Bait yang dipimpin oleh Nahoda Khalifah, membawa 100 orang pengikut. Syahrnui menikahkan adiknya, Mahdum Tansyuri, dengan Ali bin Muhammad bin Ja'far Shadiq, cicit Nabi Muhammad SAW. Dari mereka lahir Sayyid Abdul Aziz, yang kemudian diangkat menjadi Sultan Perlak pertama pada tahun 840 Masehi. Dari hubungan inilah, terbentuk aliansi kuat antara Kerajaan Jeumpa dan Perlak. Bahkan, Kerajaan Jeumpa kemudian menjadi pusat pendidikan Islam bagi para ulama dan dai dari seluruh penjuru Nusantara. Salah satu tokoh penting yang lahir dari hubungan ini adalah Putri Jeumpa, juga dikenal sebagai Putri Campa. Ia adalah anak dari Raja Muslim Jeumpa dan keponakan dari Sunan Ampel dan Maulana Malik Ibrahim, dua tokoh utama Wali Songo. Putri Jeumpa inilah yang menikah dengan Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit. Dari pernikahan ini lahir seorang anak bernama Raden Fatah, yang kelak menjadi pendiri dan Sultan pertama Kerajaan Islam Demak di Jawa. Dan di tangan Raden Fatahlah, keruntuhan Majapahit akhirnya terjadi. Jadi, siapa sangka? Sebuah kerajaan kecil bernama Jeumpa ternyata memainkan peran besar dalam mengakhiri kekuasaan Majapahit dan membuka era baru Islam di Pulau Jawa. Inilah bentuk strategi penaklukan yang unik, dengan perkawinan dan dakwah, bukan senjata. Setelah Perlak berkembang, peran Jeumpa memang mulai meredup. Tapi secara politik dan dakwah, Jeumpa tetap berpengaruh. Bahkan Sultan Perlak kelima adalah keturunan langsung dari Raja Jeumpa. Ini membuktikan bahwa garis kekuasaan dan dakwah Islam di Nusantara berasal dari satu mata air yang sama, Jeumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.